Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfah dari kelas 6 Shift 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori packing order. Teori packing order ini awalnya ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa perusahaan mencari sumber pendanaan yang minim resiko. Nah, menurut teori ini, perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan yang berasal dari internal perusahaan dibandingkan dari eksternal perusahaan. Nah, menurut teori ini, tidak ada sumber pendanaan yang optimal karena pendanaan perusahaan dipilih dari preferensi atau hierarki resiko, yaitu dari resiko yang paling rendah ke resiko yang paling tinggi. Opsi pertama yang akan dipilih perusahaan sebagai sumber pendanaan yaitu laba ditahan karena memiliki resiko yang paling kecil di antara sumber pendanaan lain. Nah, jika dari opsi yang pertama ini tidak memenuhi kebutuhan, maka opsi selanjutnya yang dipilih yaitu berasal dari eksternal perusahaan atau berasal dari utang. Namun, jika opsi kedua ini juga tidak bisa diperoleh, maka opsi yang terakhir adalah pendanaan dari ekuitas atau penerbitan saham baru. Nah, teori packing order ini awalnya disebabkan karena informasi asimetris, yaitu karena manajer lebih tahu tentang prospek, risiko, dan nilai perusahaan mereka daripada investor luar. Informasi asimetris ini mempengaruhi pilihan antara pembiayaan internal dan eksternal. Nah, oleh karena itu, ada urutan kekuasaan untuk pembiayaan proyek baru. Nah, perusahaan dengan financial stake yang cukup tidak perlu menerbitkan risky debt atau saham untuk mendanai proyek-proyek barunya, sehingga masalah informasi tidak akan muncul. Selanjutnya, variabel yang memiliki keterkaitan dengan packing order teori adalah cash holding. Karena packing order teori ini menjelaskan faktor penentu menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Nah, selain variabel cash holding, variabel selanjutnya yang berkaitan dengan packing order teori adalah struktur modal. Karena struktur modal ini adalah menjelaskan perbandingan antara hutang dan modal sendiri. Nah, untuk menciptakan struktur modal yang optimal, manajer keuangan harus dapat mengambil keputusan sumber pendanaan perusahaan. Nah, keputusan ini tentu melibatkan adanya risiko dan pengembalian. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk memilih keputusan sumber pendanaan yang tepat guna menciptakan struktur modal yang optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.